Masih dianggap The Potters podcast terkece seplanet bumi. Kece. Seplanet bumi. Iya kan? Iya dong. Bagus kan? Bagus. Keren. Dini guys. Dini ini Siapa tuh? dia ini orang yang bergerak di bidang kesehatan sebenarnya. Yes. Mbak bidan loh ini. Masih nggak jadi bidan? Udah berhenti dari tahun 2000 sekitar 2011. 2011 terakhir jadi bidan. Yes. Terus lanjut kuliah lagi. Iya, lanjut 2011 kuliah. Iya. 2011 kuliah apa? Ngambil jurusan klinik. Ngambil jurusan klinik. Yes. Sampai 2012. Enggak. Itu kan aku tuh ngambil D3 dulu kan. Jadi itu sempat cuti karena menikah waktu itu. Jadi kepending gitulah. Jadi selesai itu sekitar tahun 2015. Itu pun cuma ikut wisudanya aja. Oh, oke. Ikut wisudanya aja. 2015. Karena udah selesai waktu mau wisuda, aku malah mau melahirkan Oh, gitu. okay. Jadi wisudanya ikut tahun berikutnya gitu. Berarti waktu pas melahirkan sendiri apa dibantu bidan juga? Tetap dibantu Tetap dong. dibantu ya. Kirain udah jago banget ya kan. Sendiri gitu. Pengalaman paling unik selama bantu orang melahirkan apa, Din? Oh, pernah waktu itu aku di salah satu klinik di Pringsewu. Jadi pada waktu itu aku dinas cuma 2 orang. Oke. Pada waktu itu. Nah, sekitar jam 12 malam itu harus periksa dalam. Jam 12 malam Periksa itu. dalam itu apa maksudnya? Untuk mengetahui berapa bukaan. Oh, iya. Terus aku ngomong kan sama temen aku tuh, Mbak, yaudah kita istirahat dulu, nanti jam 12 kita periksa dalam lagi. Aku bilang gitu kan. Terus kamu tidur aja dulu gak apa-apa, aku soalnya belum ngantuk kataku kan. Terus jam 12 malam pas itu aku mau periksa dalam kan, tapi ngelihat teman aku tuh udah pules banget tidurnya kan. Terus udahlah sendiri aja dulu gitu kan. Kapan aku ke ruangan gitu, terus ngeliat ibunya, terus aku periksa dalam, rupanya waktu aku cek itu udah kepala bayi itu udah kelihatan. Jadi aku yang gimana gitu posisi mau. Berarti udah mau melahirkan lah, udah kelihatan. Dan ibunya itu enggak terus ngeringek sakit atau gimana, enggak, diem aja. Aku sampai enggak berasa, dia pun enggak berasa. Oke. Aku sampai bilang, Bu, ini kepala bayi ini udah kelihatan, Ibu enggak sakit, aku gitu kan. Karena kan udah kepala itu kelihatan banget gitu, udah rambut itu kan. Terus akhirnya udah aku udah pokoknya kan udah disiapin juga kan. Terus aku bantu lahiran sendiri itu posisi karena udah kepala gitu kan yang kelihatan. Terus ngejen 2 kali dan itu bayinya berat badannya itu sekitar hampir 4 kilo. Berat ya? Yes. Gede dong bayi itu. Gede. Jadi waktu keluar itu udah temanku kan, pahlawan kesiangan. Gimana Din? Mbak, kamu ngurusin bayinya aja. Ini aku ngurusin ibunya. Dia itu di situ. Tapi kan kita harus tetap tenang kan. Berarti kamu ini dong, apa namanya? Nggak ada usaha yang ini dong ya, udah lahiran sendiri dong itu. Apa istilahnya kalau lahiran kayak gitu namanya? Spontan. Oh, spontan. Jadi karena kan abis udah lahir itu bayi kan, terus aku selesai, ibu itu benar-benar yang cuma ayo Bu, aku bantu untuk ngejen gitu kan. Dia istilahnya enggak kayak terus panik gitu, enggak, santai banget. Makanya waktu benar-benar ya Allah, dia juga enggak ngerepotin gitu ya. Maksudnya tuh jangan-jangan udah anak ke-12, jangangan. Dia anak ketiga memang. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi dia udah berpengalaman berarti. Ibu enggak sakit, Mbak. Enggak sakit, Bu. Enggak, Mbak. Gitu. Coba temen dia sakit tapi istilahnya ya mungkin dia kuat gitu. Kan beda-beda gitu. Orang mau melahirkan. Ada istilah di orang lahiran tuh bukaan 1, bukaan 2, bukan sampai bukan berapa itu? Bukan 10. Bukan 10.
Itu maksudnya apa sih bukaan-bukaan itu? Kita tuh kayak apa ya? Apa istilahnya tuh perkiraan tangan kita ini gitu. Jadi kayak kalau misalkan bukan kita tuh kira-kira ke tangan. Nah, jadi ini bukan 1 gitu, bukan 2, nanti bukan 3 gitu, 4. Jadi kita biar tahu. Oh, gini, tambah lebar. Iya. Kalau bukan 10 itu sejengkal gitu, enggak gimana? Enggak, posisi ini jari ini udah lost begini ya. Udah full ya? Full. Oh, itu bukan 10 ya. Biasanya kalau udah bukan 10 juga dia udah kelihatan. Kepala itu udah kelihatan. Oh iya, udah tinggal ngejen ya. Ngeden apa ngejen sih? Mengejan. Tapi karena aku orang Jawa, jadi ngejen. Ngejen kalau orang Jawa toh. Gitu ya. Kasih tips dong Din, yang apa gimana nih supaya ibu-ibu muda ini supaya cepat punya anak itu kayak mana itu? Ada gaya-gaya khusus kah gitu kan? Enggak ya? Gaya tuh ngaruh. Yang pasti kan harus sering berbuat ya kan? Nggak, gaya dalam berbuat itu ngaruh nggak? Sebenarnya ya nggak ngaruhnya itu sebenarnya gimana ya? Kalau aku sih kurang paham sih ya untuk hal itu karena katanya sih kan perempuannya di atas. Jadi tembakannya pas gitu kan. Iya. Ya kan? Ada yang laki-laki di atas. Gitu nggak sih? Apa sih gaya dalam hubungan itu ngaruh nggak? Dalam berhubungan ya? Nggak tahu juga ya? Nggak tahu juga sih. Karena ada yang juga tiba-tiba hamil juga ada ya. Karena kan berarti subur nggak suburnya gitu ya? Gitu. Kadang kan udah ngelakuin berbagai cara juga kan istilahnya begitu. Iya. Berarti kalau perempuan itu masa suburnya itu biasanya sebulan itu berapa kali, Din? Satu kali. Cuman satu kali. Di waktu setelah menstruasi. Berapa lama setelah menstruasi? Biasanya sih sekitar 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ya. Iya. Itu subur. Oh, disitulah yang harusnya dibuahi ya. Iya. Kamu udah lupa ya pelajaran-pelajaran bidan ya? Ya gitulah. Karena kan sekarang juga kan banyak kayak istilahnya ilmu-ilmu baru gitu kan. Iya. Sedangkan aku kan udah lama banget. Nah, gitu. Sekarang aku tanya nih, kenapa berhenti jadi bidan? Ya kan, padahal bidan pekerjaan mulia loh, Din. Iya, benar. Jadi pada waktu itu tahun 2014 itu kan aku ngelahirin Ozil, anakku yang kedua. Nah, dia itu setelah lahir itu rupanya dia kena infeksi darah pada waktu itu. Nah, aku mutusin untuk, karena kan dia 1 minggu itu bisa panas, dan panasnya tuh bisa tinggi 40 gitu. Dan itu setiap bulan itu harus masuk rumah sakit dia. Setiap bulan? Iya. Kadang-kadang nggak mesti, kadang 2 minggu sekali dia masuk rumah sakit. Oke. Gitu. Jadi di situ aku putusin untuk ya udahlah aku untuk merawat anakku gitu. Karena kan kalau aku kerja juga siapa yang mau, sedangkan Ozil kan saya masih kecil butuh aku gitu. Jadi mutusin ya berhenti. Ya udahlah pokoknya jadi bidan keluarga aja 7 kali 24 jam. Oh iya. Oh, lebih mulia sih itu. Lebih mulia sih karena merawat anak kan. Iya. Terus ini tiba-tiba aku tuh lihat medsosmu tuh udah jadi artis TikTok kayaknya ya. Eksis banget, nggak bisa ngeliat ada gerakan TikTok baru langsung ada lagi TikToknya gitu. Itu diajak-ajak aja sama teman. Ada yang lebih lincah itu. Terus kamu telepon aku tiba-tiba mau nyanyi. Rekaman. Gak nyambung ya, kan? Tapi kamu tahu nggak apa namanya? Jadi penyanyi itu susah loh. Kamu kok pede sekali menyanyi. Mendingan pede ya daripada minder ya kan. Apa itu judulnya waktu itu Din rekamannya apa? Tanpa Batas Waktu. Tanpa Batas Waktu ya, lagunya Fadly ya. Iya. Tapi yang menginspirasi sebenarnya Fadlinya apa Amanda Manoponya?
Karena rekamannya itu versinya Amanda itu kayaknya. Aku tuh lebih terinspirasi sebenarnya dari filmnya Amanda Manopo. Dia tuh perempuan yang difitnah, terus istilahnya disakitin, dibohongin. Dia tuh sabar banget. Apa tuh gitu. filmnya tuh? Yang lagi booming itu loh Kak. Itu Mas Al sama Mbak Andin. korban perfilman Indonesia Yes. ini Mbak ini ya. Jadi sabar, disakitin. Oh berarti ngerasa sama diri sendiri gitu. Oh gitu. Cerita dong apa? Nggak apa-apa nih aku tanya soal apa namanya. Sebenarnya bukan nanya deh ya. Maksudnya kita lebih ke berbagi aja lah, berbagi cerita. Kamu tuh sudah menikah? Menikah sudah. Tapi Gagal. Ya. Gagal. 1 kali, 2 kali? 2 kali. 2 kali gagal. Cerita dong, Lin. Cerita dari mana aja deh. Yang paling apa sih pengalamanmu yang paling apa yang pengen kamu sampein, pengen kamu ceritain gitu. Kita nggak perlu sebut namanya ya, nggak sebut namanya. Jadi apa yang kamu rasain lah. Ya apa ya, curhat lah. Curhat. Ya. Kamu apa namanya? Ya wajar sih sebetulnya banyak lika-liku dalam rumah tangga itu wajar sih Din sebenarnya. Tapi memang kadang kan kamu tuh kan kadang nggak tahu kan kenapa sih sebenarnya. Iya. Ya udah coba diomongin dari mana nih? Yang jelas tuh kalau aku dari yang pertama, kegagalan yang pertama atau kegagalan yang terbaru nih? Yang paling dua-duanya nyakitin soalnya. Maksudnya membekas gitu. Oh, oke. Istilahnya. Kalau yang pertama kenapa sih gara-garanya? Gimana ya? Orang ketiga, bukan? Enggak juga. Enggak. Yang jelas mungkin itu tadilah apa? Aku bingung juga gitu mau ngomong permasalahannya apa karena udah terlalu rumit juga gitu. Artinya aku tuh selalu menerima gitu apa yang ditakdirkan sama Allah gitu. Jadi aku harus bagiannya seperti ini, aku jalanin. Aku tuh disakitin bukan cuma hati, pernah Kak. Jadi fisik pernah, hati apalagi. Kadang-kadang kayak sini tuh kayak stres. Ya Allah gitu. Tapi cuma sesaat sih kalau aku. Aku bukan berarti terus jadi wanita sabar banget ya gini, enggak. Pasti enggak akan mungkin kan langsung tiba di titik yang sekuat ini gitu. Aku sempat dulu sampai gimana ya cerita di sini ya. Jadi sempat pernah mau lompat dari motor sampai saking udah ya Allah gitu, sakit gitu. Di situ aku yang di sana terserah kamu gitu, mau apapun terserah, kayak nggak ada peduli gitu. Terus di situ aku nangis sambil ya Allah, dia aja gitu istilahnya. Kalau bukan diri aku sendiri gitu istilahnya, siapa lagi? Di situ itu terakhir aku mau nangis gitu. Udah janji itu terakhir nangis. Terus udah ya itulah bertahan sampai sekitar hampir 10 tahun. Akhirnya ya udah. Sebenarnya aku tuh nggak yang gini loh Kak, nggak yang mau mudah yang selalu nyalahin gitu, enggak. Aku apapun kesalahan laki-laki, mau dia berbuat apapun, aku tetap pasti akan bertahan. Terkecuali maksudnya mempertahankan hubungan ya. Iya, mempertahankan rumah tangga. Terkecuali kalau suami atau laki-laki itu menginginkan istilahnya udahlah pisah aja. Karena bagi aku bukan berarti terus nggak mau ngemis atau gimana, enggak. Karena bagiku tuh buat apa memaksakan, aku nggak pernah memaksain seseorang itu untuk terus sama aku gitu. Meskipun sebenarnya aku nggak mau.
Aku sempat pada waktu persidangan waktu yang pertama itu, aku sempat nggak datang. Tapi dia paksain, kamu harus datang, kamu harus datang. Oh. Gitu. Kamu sebenarnya maunya Iya. nggak menginginkan Iya, itu. iya. Oke. Itu memang dia nyuruh aku yang gugat gitu. Aku berangkat, tapi hati kecil aku tuh sebenarnya aku pengen banget mempertahankan rumah tangga itu gitu. Tapi kok dianya yang istilahnya kamu harus berangkat besok, kamu harus berangkat. Akhirnya aku mikir udah Din gitu. Buat apa? Kamu bertahan juga kamu bakal sakit terus gitu. Akhirnya ya sudah gitu. Aku selalu ngiklasin semua apa yang terjadi. Udah, yaudah gitu. Gak terus aku pikirin lagi. Gitu. Dan aku sebenarnya dibilang trauma enggak, karena aku enggak mudah benci atau dendam sama orang gitu. Ya itu. Nggak mudah benci, nggak mudah dendam. Ya, meskipun kadang istilahnya dibilang istilahnya yang ya Dini aja yang mau pisah, Dini tuh begini, Dini tuh begini. Aku nggak pernah mau mencoba untuk menjelaskan, untuk membela diriku gitu, karena percuma juga gitu. Jadi aku lebih diam aja gitu, nggak apa-apa. Apa yang kalian omongin atau apa yang mau aku diapain lah udah aku pasti diam gitu. Karena percuma juga mau ngomong gitu. Berarti 2 anak dari suami yang pertama. Iya. 2 anak. Rentan dari jarak dari suami yang pertama ke suami yang kedua berapa lama? Setahun, 2 tahun? Iya. 1 tahun. Jadi sekitar 1 tahun itulah. 1 tahun kemudian kamu bertemu laki-laki yang kedua. Itu pun aku nggak yang pacaran lama gitu, nggak. Karena aku berpikir buat apa sih, bukan waktunya untuk gitu. Kenal 1 tahun, kenal 1 bulan itu, terus dianya ngajak menikah gitu. Awalnya aku ragu sih, tapi ragu itu bukan karena gimana enggak gitu. Cuman lebih ke kayak kan kita tahu ya, kita selama 1 bulan itu kan kita komunikasi ya, jadi tahu dia tuh seperti apa gitu. Tapi kan aku berpikir lagi, ya namanya manusia itu nggak ada yang sempurna Dini gitu. Aku juga nggak mau tahu juga gitu masa lalu dia itu kayak apa, nggak pernah mau tahu. Selagi dia mau bilang aku nerima kamu apa adanya, kita jalin sama-sama, kita berubah sama-sama, ya udah gitu. Meskipun pada kenyataannya begini gitu. Ya artinya kan nikah juga sebenarnya kan bukan pengen punya keputusan cepat nikah Din, tapi lebih ke satu ibadah ya kan. Yang kedua itu ngindarin fitnah. Benar. Ya kan, daripada berduaan gitu. Yang ada di kepala waktu itu gitu gak sih? Iya. Benar. Jadi mutusin ya karena udah diajak juga nikah. Iya. Akhirnya nikah. Iya. Terus usia pernikahan kalau yang pertama 10 tahun. Yang kedua ini? Sekitar 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu lah. Dan itu juga aku tuh posisi udah istilahnya abis nikah ini aku hamil gitu loh. Nah istilahnya tuh kayak pada waktu tuh ribut pertama. Ribut pertama itu dia pergi dari rumah. Iya. Dan ributnya juga masalahnya sebenarnya sepele gitu, bukan masalah besar. Aku juga nggak tahu sih. Kadang kan kalau kata dia tuh kenapa sih kok kamu diemin aku, padahal nggak ada niat untuk diemin gitu. Apa masalah dikit gitu, so dia pergi gitu. Selama 2 hari. Terus nggak sengaja juga sih. Jadi mbakku tuh kan udah menstruasi. Kok aku, Mbak kok kamu udah ya, kata aku belum gitu. Terus aku kayak iseng aja lah gitu beli test pack itu. Nah rupanya positif. Berhubung suamiku itu dia pergi kan, nggak pulang. Dalam kondisi berantem waktu itu. Berantem kan. Terus kata mbakku, kamu harus ngubungi suami kamu.
Karena takutnya kalau dia nggak pulang lagi, sangkanya kamu sama siapa, Iya. begitu. Terus bagaimana juga dia masih suami kamu, gitu. Aku kasih tahu tespek itu, aku hamil, aku bilang gitu. Terus dia pulang waktu itu kan. Terus aku bilang sama dia, udah sih istilahnya jangan diulangin lagi lah. Kalaupun mau ribut nggak usah pergi-pergi gitu. Iya katanya, juga kan masalah sepele kok gitu kan. Ya terus ada ribut lagi, terus dia pergi. Sampai aku ngelahirin anakku. Ribut lagi di usia kandungan berapa? Itu terakhir. Jadi dia datang, tahu aku hamil, datang cuma seminggu di rumah, nggak sampai seminggu lah. Terus dia pergi lagi ribut. Sampai itu dia nggak Sampai datang. ngelahirin. Sampai ngelahirin. Dia nggak nanyain kabar aku. Gak nanya kabar. Kayak gak mau tahu gitu. Kata Mbah, jadi usia kandungan aku umur hampir 8 bulan, malamnya itu aku dikirimin foto gitu. Dikirimin foto sama teman aku. Jadi suami aku tuh udah cara-caranya udah sama perempuan lain gitu. Aku tuh malam itu langsung kontraksi. Benar-benar mules kayak orang mau ngelahirin itu. Kaget. Ya. Terus besok paginya aku sampai malam itu nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Terus besoknya tuh badanku tuh kayak ngeregesin gitu loh, kayak apa sih, kayak nggak enak gitu, Kayak panas demam, dingin, ya. demam. Terus aku ngomong sama mbak aku, sama keluarga gitu, kok badanku nggak enak ya gitu. Aku minta kerokin, minta obat gitu kan. Terus aku ngerasa ini dalam perut nih bayiku tuh nggak bergerak, nggak ada gerakan. Aku udah khawatir juga kan, tapi aku ya udahlah berusaha untuk, mungkin karena akan usia kandungan udah mulai membesar kan, gerakannya mulai berkurang gitu. Aku Itu pikir 7 bulan. masuk 8. Masuk 8. Oke, Terus aku besoknya tuh berobatnya ke bidan dulu, pengen ngelihat detak jantung janin ini. Nggak taunya waktu di bidan itu lama banget Kak, ya nyari. Aku udah khawatir, panik gitu, deg-degan gitu. Terus dia bilang, Bu, ini detak jantungnya itu nggak istilahnya nggak ketemu gitu, nggak ketemu detak jantung janinnya itu nggak ketemu. Ibu, saya kasih surat rujukan ya. Di situ aku yang udah mulai kayak panik tapi berusaha untuk menenangkan diri gitu. Terus aku pulang, aku ke rumah sakit. Ya udahlah, pokoknya masuk rumah sakit terus di USG kan. Kata dokter, ya benar gitu, maksudnya anak kamu tuh udah nggak ada gitu. Itu aku yang ya Allah gitu. Aku hamil itu selama hampir 8 bulan itu rasain berat banget. Kadang orang di situ juga aku dapat fitnah itu Kak. Ada yang bilang istilahnya itu bukan anaknya suaminya gitu. Ini tuh inilah gitu. Banyak banget. Aku stres istilahnya hamil itu, aku banyak pikiran gitu. Terus dia tahu kok, dia tahu aku di rumah sakit, dia tahu. Dia tahu anakku meninggal juga tahu. Tapi aku nunggu karena kan itu siang kan, ke rumah sakit itu siang.
nunggu sampai malam. Itu Sabtu siang dibawa ke VK, berusaha untuk dinormalin lahirnya. Terus aku nunggu, sebenarnya aku nggak ada rasa dendam atau apa, aku nggak tahu, nggak ada. Yang jelas aku masih berharap dia tuh datang gitu. Terus sampai Sabtu malam masih belum lahir, karena kan itu harus dirangsang dulu. Minggu pagi belum, sampai Minggu malam jam 8 malam lahir. Aku pas udah ngejan terakhir itu keluar, bayinya langsung bertatap muka sama aku, istilahnya anakku, posisi nggak ada. Kayaknya hatiku tuh hancur, itu puncaknya di situ. Kalau ngomongin anak nggak bisa, nggak kuat. Aku kalau aku nggak ngarepin bayi itu, Kak. Jadi selama aku ditinggal sama suamiku, pasti aku pikirannya udah yang udahlah, buang aja lah gitu kan istilahnya, kalau aku saking stresnya. Tapi aku berpikir apa yang Allah kasih ke aku pasti aku terima. Meskipun aku harus hamil tanpa suami, aku selalu berusaha untuk anakku gitu. Apapun itu. Sampai detik ini. Dan terakhir itu aku justru nyariin dia. Karena WhatsApp diblokir. Semua udah diblokir. Jadi aku inisiatif. Aku sampai cari di Facebook loh, Kak. Aku kan gak punya Facebook, aku sampai buat Facebook. Aku bikin Messenger, aku chatting dia. Aku minta maaf sama dia. Aku yang minta maaf aku. Kenapa minta maaf? Karena kamu masih pengen hubungannya kembali lagi gitu. Sebenarnya itu. Sebenarnya aku pengen, nggak mau lah istilahnya, menikah ini bukan untuk main-main gitu. Tapi kan kayak keluarga, teman yang tahu gitu. Mereka justru rasa sakitnya tuh belum hilang. Oh iya. Sampai mereka tuh bilang, kamu tuh gimana sih gitu. Kita itu aja masih rasanya kesel gitu. Kok kamu bisa ngubungin dia malah minta maaf gitu. Iya, okay. Ya aku, ya emang gak ada dendam sama sekali. Gak ada dendam. Aku tuh pokoknya apa yang udah terjadi ya udah gitu. Aku juga gak mau bahas yang apa yang dia lakuin ke aku juga. Meskipun dia udah sama perempuan lain gitu, ninggalin aku, gak bertanggung jawab gitu. Aku gak mau permasalahan itu gitu. Yang udah. Maksud aku tuh, kalaupun kamu kembali aku masih terima gitu. Tapi kan pas waktu aku udah minta maaf, aku berusaha untuk istilahnya sebenarnya kode ya, untuk dia tuh pulang gitu. Sampai sekarang nggak ada respon sama sekali. Jadi ya sampai sekarang. Ya sudah. Berarti belum ada kata cerai dong? Belum ada official cerai dong? Belum. Hampir 1 tahun ya. April besok 1 tahun. April besok 1 tahun. Iya. Belum ada kata cerai, belum ada tanda tangan cerai gitu. Berarti secara officially, secara surat menyurat, berarti kamu masih berstatus istrinya beliau ya? Iya. Dia juga masih suami kamu gitu. Terus kamu dengar dia sama perempuan lain. Taunya dari Facebook? Enggak, dari cerita teman-teman di Instagram itu. Jadi dia udah kayak yang
emang udah diliatin gitu. Jangan-jangan udah nikah lagi. Nggak tahu. Dan nggak apa-apa lah. Gimana? Iya. Sebenarnya aku tuh pengen loh marah gitu. Cuman emang benar-benar nggak bisa. Untuk sekarang ini emang aku udah nggak bisa marah lagi gitu. Aku udah nerima apa yang terjadi di aku terima semua. Kalau someday suatu saat dia balik ke kamu gimana? Setahun kemudian deh, misalkan tahun depan dia balik. Aku nggak tahu. Belum tahu ya. Nggak tahu karena 1 tahun, jangan 1 tahun. Kita hari ini kita ngerasain cinta sama seseorang, besok juga bisa benci. Cuma Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Benar. Aku nggak bisa jamin aku bilang nggak mau atau aku bilang mau. Gitu. Yang artinya sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah pembuktian juga kan, pembuktian diri. Sebenarnya dia benar mau balik karena apa, itu kan yang dicari tahu kan. Karena benar-benar mau memperbaiki hubungan atau gimana gitu. Tapi kan, aku itu kan pas banget. Kayak Amanda Manopo gitu ya. di cerita itu. Jadi aku nggak bisa marah, nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong. Ya udahlah, nyanyi aja. Jadi terinspirasi dari situ ya. Iya. Sikap atau karakter itu ya. Sikap karakter. Berarti thanks to Amanda Manopo ini dong ya. Berarti kalau kamu nggak nonton dia itu jangan-jangan kamu nggak kuat juga gitu. Enggak juga. Oh, Justru belajar. Justru kalau aku kan memang mengalami sendiri gitu. Kalau itu kan di film. Iya. Kalau ini ada cerita sebenarnya. Benar. Tapi aku tuh salut loh. Maksudnya aku yang cowok juga ngelihatnya struggle-nya, terus jiwa besarnya itu. Ketika gagal, berharap dengan kehidupan yang baru, ternyata ujiannya malah lebih berat ya. Ujiannya malah lebih berat. Nggak tahu ya karena faktor apa ya. Nggak ada pembicaraan Yang gitu. jelas aku tuh bersyukur gitu. Ketika aku tuh mengalami begini, aku tuh jadi ngerasa makin tenang. Aku nggak pernah yang menyalahkan orang lain, terus menyalahkan keadaan. Aku bersyukur, ikhlas, tenang, berpikir positif. Itu kuncinya. Jarang loh Din. Jadi maksudnya ketemu masalah yang berat tuh, maksudnya hal yang menyakitkan. Biasanya manusia tuh kecenderungannya malah justru dendam misalkan gitu ya. Kecenderungannya justru benci. Benar. Karena aku bikin tuh lagu baru The Potters di dunia terlanjur benci itu. Karena udah sakit hati. Pas sakit hati, ini mau balik lagi nih gitu. Nggak bisa. Gue udah terlanjur benci. Gitu ceritanya itu ya. Tapi justru malah ini kebalikannya gitu loh. Justru mungkin belum bisa, kita nggak tahu nih gimana hubungan itu, tapi coba buat mengikhlaskan ceritanya ya kan, berpikir positif untuk masa depan ya kan, mengikhlaskan keadaan ini jalan gitu ya. Itu yang keren sih sebetulnya. Tapi ikhlas bener ya Din? Ikhlas. Pesan apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton podcast ini? Ya kan, kalau ada teman-teman yang ternyata sama kejadiannya gitu, atau mungkin lebih parah ya kan? Banyak ya istilahnya. Yaitu setiap manusia tuh pasti punya ujiannya masing-masing. Gitu. Tapi bagaimana kita tuh bersyukur atas apa yang Allah kasih ke kita. Iya.
sebenarnya rasa sakit, kecewa itu nggak melulu kita itu yang jadi terpuruk. Iya. Justru bikin kita tuh semakin kuat gitu. Artinya ketika kita tuh dapat ujian yang lagi karena kita selama hidup itu pasti banyak ujian dong, nggak selesai di situ juga. Ini masalah udah selesai, besok pasti ada lagi yang baru gitu. Masalahnya Jadi tuh kita, ada habisnya. iya, kita jadi lebih tenang gitu. Kita lebih tenang ngadepin ujian berikutnya gitu. Harus bersyukur. Pesannya gitu ya buat teman-teman ya. Sesama ini apa? Rumit club ya. Rumit club ya. Complicated club. Din, thank you ya Din ya, cerita-ceritanya. Ini gak bisa kita lanjutin lebih panjang nih. Biasanya podcast ini harusnya panjang banget nih. Banget. Nanti isinya air mata semua. Itu yang aku khawatirin. Benar. Itu masih belum ada seberapanya. Iya, makanya itu yang aku khawatirin. Tapi makasih ya sudah mau ngobrol, sudah mau cerita bareng teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan kamu makin sukses. Amin. Dapat jodoh yang terbaik ya, yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kamu masih muda, masih cantik ya kan? Masih ada anak-anak ya. Masih ada anak-anak. Harus bikin kita semangat lagi. Mudah-mudahan nanti dari ada yang nonton ini kan mungkin ada berniat baik gitu kan. Ada rencana mau nikah lagi nggak? Belum sih. tahu ya. Tergantung usaha laki-laki itu ya. Gitu nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Yang jelas belum ada pikiran. Belum ada pikiran ke situ. Oke Din, thank you banget, sukses terus untuk karirnya, tetaplah jadi perempuan kuat. Amin. Perempuan yang bahagia, perempuan yang selalu bersyukur. Yes. Karena sosok Dini ini mudah-mudahan nanti jadi inspirasi buat teman-teman juga. Iya. Oke Din. Ambil baiknya, Ambil positifnya. Baiknya, ya. Benar. Thank you banget semuanya guys. Dini.